kita memulai ibadah kita, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap saat ini.
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan lagu kita, Roh Kudus Kau hari ini. Kau hadir di sini.
kita akan beresponsoria dari Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai yang ke-35. Ayat yang ke-24 akan dimulai dari saya, 25 Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah hal itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak dan bergerak banyaknya. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya dengan engkau, kembali menjadi hidup. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, dan menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi anakku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 27. Beginilah firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sungguh roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh
membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari P3.
Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan warta Jumat. Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan seluruh tim pelayan yang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk pelayan dan tata ibadah dapat dilihat pada slide di minggu depan, tanggal 26 Mei 2024. Agar mempersiapkan diri, liturgis Maria Panggabean, pemandu pujian miliknya Zegua, pemusik Shoshan, doa syafaat Betrik, persembahan Cici, operator streaming Marali Waru, LCD Yohanes Gesler, penyambut jemaat Ibu Janet Epiati, dan yang membawakan firman Pendeta James Damani. Untuk komisi keanggotaan dan evangelisasi, jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang ulang tahun di bulan Mei. Ada Saudara Marali Waru, Ibu Nek Idariani, Bu Supitri Nanggolan, dan Allegra Telang Banua. Untuk pokok-pokok doa boleh dilihat di slide dan nanti warta masing-masing boleh dibawa ke rumah. Komisi PAK kelas katekisasi siri diadakan setelah ibadah minggu. Untuk poin 5 P3GMI, kelas meeting P3GMI gabungan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 19 WITA bertempat di gereja. Pemimpin CM Saudari Beatrix Sitohang. Kemudian pada tanggal 23 Mei sampai 25 Mei P3GMI akan mengikuti Youth Camp Dayak Meratus. Bagi yang tidak ikut Youth Camp, nanti kita bersama-sama akan melakukan ibadah pada hari Sabtu seperti biasa tanggal 25 Mei 2024 di gereja ini jam 7 malam. Menghimbau juga kepada kehadiran anggota P3GMI untuk dapat beribadah bersama-sama dan bergotong royong membersihkan gereja setiap hari Sabtu setelah ibadah P3GMI. Untuk pemimpin ibadah P3GMI di hari Sabtu oleh Saudara Yuda. Poin 6 majelis, hari ini tanggal 19 Mei 2024 setelah ibadah kita akan bersama-sama akan diadakan rapat bulanan majelis. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Jemaat majelis untuk kita dapat melangsungkan rapat kita setelah ibadah selesai. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita menyanyikan lagu nyanyian rohani Metodis 94, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh.
kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebesaran kasih Tuhan yang kami rasakan di dalam 1 minggu ini ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Selama 1 minggu Engkau lawat kami ya Tuhan. Engkau memelihara kami ya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami ya Tuhan, tapi oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati di setiap sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan bersekutu memuji Engkau ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, di dalam kami nanti menyaksikan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami telah menaikkan nyanyian pujian kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan nyanyian pujian kami, ucapan syukur kami berkenan di hadirat Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau memohon kehadirat Tuhan di dalam doa sapa kami ya Tuhan. Kami bersama-sama ya Tuhan berdoa memohon kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati daripada penginjilan, misi penginjilan yang ada di dunia ini ya Tuhan, baik di dalam negeri kami Indonesia tercinta ini ya Tuhan, dan juga ya Tuhan para penginjil yang ada di luar negeri ya Tuhan. Banyak pergumulan, banyak tantangan yang dihadapi. Itu semua untuk menguatkan daripada misionaris ataupun penginjil-Mu ya Tuhan, di dalam boleh menikmati di dalam pelayanan. Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan, Engkau memberikan apa yang diperlukan ya Tuhan, sehingga penginjilan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kami umat Tuhan seluruh bumi boleh mendapatkan kesaksian firman Tuhan di dalam penginjilan-penginjilan yang dilakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk GEMI wilayah 1, 2 dan Pengambangan, dan juga GEMI Distrik 3, 2 dan Resort GEMI Grace Kelapa Gading, dan komisi misi, hamba Tuhan, majelis dan semua pengurus ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau selalu memberkati Bapa. Biarlah segala program, segala rencana ya Tuhan Engkau campur tangan Bapa, sehingga boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati para hamba-hamba Tuhan di dalam melaksanakan tugas pelayanan dengan ikhlas ya Tuhan, untuk pelayanan di dalam Tuhan. Engkau memberkati di dalam kebutuhan, keperluan di dalam pelayanan ya Tuhan. Mencukupkan semuanya Bapa, agar terlaksana dengan baik, sehingga ya Tuhan pelaksanaan daripada pelayanan program boleh tercapai dengan baik. Kau memberkati ya Tuhan konferensi misi yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Mei, yaitu yang diadakan di GEMI Manuel Jakarta ya Tuhan. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, dari awal hingga mengakhiri daripada konferensi ya Tuhan. Biarlah Tuhan berjalan dengan baik, Engkau dipermuliakan ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami ya Tuhan, khususnya ya Bapa GEMI Manuel Banjarmasin ya Tuhan. Kau memberkati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, boleh bersekutu, boleh memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami banyak tantangan, banyak cobaan yang kami alami ya Tuhan. Itu semua boleh kami hadapi ya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami Bapa, yang memberikan kami ya Tuhan kekuatan, sehingga kami boleh memuji Engkau. Sekalipun ya Tuhan dalam jemaat Tuhan ada pergumulan, ada
suatu harapan ya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan ya. Kau memberkati Bapa setiap pergumulan, setiap harapan dan doa boleh Engkau berikan ya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang terjadi ya Tuhan, bukan rencana kami Bapa. Karena apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau sudah mengetahui mana yang paling penting di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa di dalam penyelesaian daripada pembayaran gereja kami. Kami boleh Engkau berikan tempat ya Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami beroleh tempat ini sebagai tempat kami beribadah, percaya ya Tuhan, boleh penyelesaian di dalam pembayaran ya Tuhan. Tahap kedua, tahap ketiga ya Tuhan, itu semua boleh terlaksana ya Tuhan, melalui berkat-berkat Tuhan, melalui berkat-berkat orang-orang yang mau memberi ya Tuhan di dalam penyelesaian pembayaran gereja kami ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang begitu kaya ya Tuhan, mempunyai alam semesta ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, yaitu keluarga Bapak Padang dan Ibu Bancing yang pulang ke kampung halaman ya Tuhan, mengadakan acara di dalam keluarganya ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan, melaksanakan rencana ataupun acara yang dilakukan ya Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kau mengantarkan mereka pulang ke kampung ya Tuhan, dan juga mengantarkan juga ya Tuhan pulang tiba di Banjarmasin dengan selamat dan sehat, dan boleh kami bertemu kembali ya Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin ada yang merasa sakit di dalam jasmani dan juga rohani ya Tuhan. Kau yang menjamah Bapa, menjamah hati jemaat Tuhan yang dalam duka, di dalam pergumulan ya Tuhan, dalam mengalami sakit ya Tuhan, Engkau menyembuhkan Bapa. Di dalam nama Yesus beroleh kesembuhan jemaat Tuhan yang merasakan sakit pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati anak-anak Tuhan, mulai dari anak-anak yang dalam perkembangan ya Tuhan, anak-anak yang sekolah ya Tuhan, SD, TK, SD, SMP, SMA, dan juga Tuhan di dalam perkuliahan ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Kau membekali mereka Bapa di dalam firman Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan boleh dengar-dengaran akan firman-Mu di dalam senjata mereka untuk menghadapi daripada kemelut ke dunia yang begitu menggelora ya Tuhan, di dalam peningkatan ilmu teknologi ya Tuhan. Kau memberkati Bapa agar kiranya mereka ya Tuhan jangan terpengaruh, jangan tergoyah oleh daripada teknologi canggih yang pada saat ini ya Tuhan, era digital ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka boleh memakai teknologi ya Tuhan untuk mengembangkan daripada kreativitas mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam penuntut ilmu mereka ya Tuhan, di sekolah, di tempat perkuliahan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan alat-alat Android ataupun apapun itu di dalam teknologi canggih ya Tuhan tidak menguasai mereka, tetapi mereka boleh pakai itu di dalam memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun ya Tuhan pada bulan ini Bapa. Kau memberkati di dalam bertambah umur, bertambah sukacita, bertambah di dalam
pertumbuhan iman ya Tuhan, makin dekat kepada Engkau ya Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati kami semua ya Tuhan, yang pada saat ini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kau memberkati kami Bapa, agar kami boleh menikmati, menyaksikan daripada firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami Bapa, sebagai penolong hidup kami Bapa, di dalam kami melakukan daripada pelayanan kami, kesaksian kami, boleh bersaksi di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, baik di sekolah, baik di tempat pekerjaan, di lingkungan kami, sekitar kami Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami boleh menyaksikan daripada keselamatan daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh tercapai ya Tuhan, firman Tuhan terlaksana, semua orang boleh percaya, meyakini, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sungguh banyak ya Tuhan yang mau kami sampaikan. Ya Tuhan, Engkau sudah mengetahui Bapa apa yang kami perlukan dari ujung kaki ujung rambut ya Tuhan. Kau sudah mengetahui ya Tuhan apa menjadi kebutuhan kami Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke tangan kehadirat-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa dalam dosa dan keterbatasan kami Bapa. Kami tidak layak di hadapan-Mu, kami tidak layak di hadirat-Mu Bapa. Kau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak beroleh berkat-berkat Tuhan yang akan kami terima daripada Tuhan, sehingga kami beroleh ya Tuhan berkat-berkat Tuhan di dalam keperluan kehidupan kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di dalam doa syafaat kami, GMI Manuel Banjarmasin Bapa. Engkau berkati kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup penuhku. Roh-Mu yang hidup penuhi
Engkau melalui firman yang ditaburkan, sehingga kami tunduk kepada Roh-Mu, sehingga roh kami mempunyai pencerahan oleh Roh-Mu, dan roh yang telah Engkau berikan kepada setiap kami melalui meterai. Ketika kami percaya dalam hati, mengaku dengan mulut di peristiwa tertentu dalam hidup kami, saat itulah Engkau memeteraikan Roh-Mu yang Kau janjikan, yang tercurah datang dari Bapa kepada setiap orang, sehingga kami menjadi milik-Mu. Tuhan sertai dan tolong kami, sehingga bertumbuh dalam Engkau, dalam iman yang kuat, sehingga terus-menerus semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saksi yang hidup, saksi yang cakap di tengah dunia ini, menundukkan dunia membawa kepada kemuliaan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Cukup panjang, tetapi kita akan membacanya, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema pencurahan Roh Kudus dan keselamatan. Jika menghitung jumlah hari dari peristiwa kronos atau kronologi yang telah kita ikuti, maka hari ini persis hitungan ke-50 semenjak Tuhan Yesus bangkit. Perhitungan ini Bapak Ibu tidak meleset. Itulah sebabnya minggu itu atau Pentakosta itu selalu minggu. Dan Bapak Ibu menjadi awal dari sejarah gereja purba atau kekristenan mula-mula atau jemaat mula-mula ini memulai aktivitas berpindah dari Sabtu yang adalah Sabat menjadi Minggu. Jadi Bapak Ibu menciptakan ibadah hari Minggu bukan sinode metodis, tapi peristiwa sejarah yang dinyatakan Allah melalui umat. Dan banyak orang Kristen tidak bisa menjawab. Akhirnya diimani saja jawabannya. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, yang kita baca ini satu peristiwa yang merupakan satu historis yang dicatat. Tentu yang mencatat kisah para rasul ini seorang yang berpendidikan, namanya Tabib Lukas, seorang dokter karena tabib. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, bukan semua tulisan-tulisan itu dapat disebut, dapat disimpulkan menjadi firman Tuhan. Karena begitu banyak manuskrip atau catatan-catatan pada masa itu.
Tetapi setelah diseleksi dalam persidangan jemaat mula-mula, maka ditemukanlah hanya ada 4 Injil. Dan yang lain bukan Injil. Sebab ternyata itu palsu dan merupakan catatan yang tidak otentik. Tetapi apa yang dicantumkan dalam kitab Kisah Para Rasul ini firman Tuhan. Sebab ternyata Tuhan telah memberikan ilham, wahyu, pencerahan kepada tabib Lukas untuk menuliskannya. Bapak Ibu, saudaraku, firman Tuhan dicatatkan dari sejak zaman Musa sampai ke zaman Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Itu dalam ilham, dalam wahyu. Yang namanya ilham, Bapak Ibu saudaraku, tidak pernah datang sekaligus dalam satu paket. Misalnya sudah dalam bentuk satu buku. Namanya ilham itu seperti mimpi terus menerus. Makanya disebutkan Tuhan memberi ilham pencerahan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk menuliskannya. Dan Bapak Ibu, itu proses. Demikian juga ketika kita menerima firman itu dalam bentuk ilham terus menerus. Jadi tidak ada orang sekali ambil firman Tuhan ini untuk dirinya untuk setahun. Tidak ada orang sekaligus menerima wahyu atau firman itu terus menerus, dalam arti ambil sekali saja untuk 20 tahun. Karena datangnya juga ilham terus menerus dalam bentuk pewahyuan, maka menerimanya juga dalam bentuk pewahyuan yang terus menerus. Itulah disebutkan Bapak Ibu saudaraku, pada pemazmur itu jelas mengungkapkan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Artinya satu ilham yang datang terus menerus. Bagi kita yang rajin membaca Alkitab, kita baca satu ayat hari ini, besok kita baca ayat yang sama, ilhamnya berbeda. Lusa kita baca, ilhamnya berbeda. Kenapa bisa? Bukan kitabnya yang sama, tapi itulah yang disebut dengan pencerahan, kuasa Roh Kudus bekerja. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, di dalam ibadah hari ini kita mengingat pencurahan Roh Kudus berkaitan 2 hal dalam hidup kita. Yang pertama tentang keselamatan. Sebab yang menyaksikan keselamatan kita itu Roh Kudus. Kita ngaku-ngaku selamat, masuk surga, bukan insya Allah saya pasti masuk surga. Siapa bilang? Tetapi yang menyaksikan itu Roh Kudus. Dialah yang menjadi saksi. Bahkan dialah yang memberi meterai. Maka kita memiliki kepastian masuk surga. Tetapi Roh Kudus yang sama Bapak Ibu saudaraku, selain keselamatan, dia juga memberikan kepada kita pewahyuan atau pengilhaman yang terus menerus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita menerima pewahyuan firman berkat itu terus menerus. Kalau hari ini langsung dikasih kepada sumber, ini berkatmu untuk 10 tahun, dia tidak bisa bawa, kebanyakan, keberatan. Tapi dia akan memberi, Tuhan akan memberikan setahap demi setahap. Makanya 2 bapak kami menyebutkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami untuk 10 secukupnya, bukan untuk 10 tahun. Itu namanya rakus. Tapi secukupnya. Secukupnya untuk pagi ini apa? Secukupnya untuk siang apa? Secukupnya untuk malam apa? Selalu dengan secukupnya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, banyak persoalan di dalam pribadi seseorang bukanlah soal keselamatan tadi, tapi persoalan ilham itu. Itulah sebabnya ketika kita hari ini merayakan
pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahunan yang lalu. Lalu orang banyak bertanya, Bapak Ibu, itu kan peristiwa 2000-an tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah juga dicurahkan Roh Kudus itu? Bahkan ada gereja tertentu mencoba mengikuti peristiwa yang sama. Karena di Alkitab tadi dikatakan, lalu turunlah dalam bentuk lidah-lidah api hingga pada orang-orang itu. Maka Bapak Ibu, mereka mencoba kita nanti dihinggapi lidah-lidah api itu. Maka cek nanti di YouTube itu. Ada yang sedang mendemonstrasikan peristiwa seperti itu. Dan Bapak Ibu, saudaraku, dari pagi sampai nanti berganti hari ini, mereka nggak lihat-lihat. Dan sudah disiapkan berbagai alat video untuk merekam pencurahan lidah-lidah api itu. Sebab ternyata Bapak Ibu, cara kerja Tuhan tidak begitu. Sebab ternyata Bapak Ibu, cara kerja Tuhan pada peristiwa yang pertama itu memenuhi janji Bapa. Ketika Tuhan Yesus pada malam terakhir di Getsemane itu mau ditangkap di Getsemane, waktu perjamuan terakhir itu dia berkata, kamu tidak akan yakin piatu, kepada murid-murid disampaikan, aku akan memberikan penolong. Bapa akan mengutus penghibur. Di dalam manuskrip itu, dalam bahasa Yunani Alkitab yang asli itu ditulis Parakletos. Artinya Bapak Ibu, saudaraku, Roh itu akan datang. Bukankah pada malam terakhir perjamuan itu Tuhan Yesus ketika menyatakan, hanya sebentar lagi lah waktu ada bersama dengan aku dan kalian melihat aku. Tentu sedih murid-murid. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan sedih, nanti akan diberikan penolong. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang paling lucu, tetangga kita mengklaim itu penolong itu nabi mereka. Nah, itu di Alkitab kalian sudah menyatakan bahwa datang penolong. Itu nabi kami. Itu namanya pikiran kadrun, Bapak Ibu. Cocokologi. Apa-apa dicocokkan. Karena kata penolong di dalam Alkitab berbahasa Yunani aslinya, Bapak Ibu. Yang kita pegang ini terjemahan. Boleh salah. Firman Tuhan ini firman Tuhan. Tapi terjemahan, Bapak Ibu. Manuskrip aslinya ada di Roma. Ada beberapa di Jerman. Dan Bapak Ibu, saudaraku, itu ditulis dengan kata Parakletos. Siapa Parakletos itu, Bapak Ibu? Itu adalah dari oknum Bapak yang keluar. Berarti Bapak Ibu sudah sangat mencerahkan kepada kita. Pikiran progresif itu keliru. Itu namanya pintar tapi idiot. Dia bisa pintar berpikir tapi idiot. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu saudaraku, justru kelihatan pada bagian ini karakteristik daripada Allah itu tidak batu. Allah itu dalam dirinya ada jiwa. Dalam dirinya ada keinginan. Dan dia bisa menjadi berdaging. Itulah Allah. Jikalau Allah kita pahami hanya duduk-duduk di singgah sananya, kalau digoyang baru goyang, dibuat miring baru miring, itu namanya batu. Dewa. Kita yang menciptakan Allah yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan, baik kita tanah perjanjian lama itu sampai ke perjanjian baru, menjelaskan begitu dinamis, begitu Allah itu hidup. Itulah sebabnya dikatakan penolong itu, yaitu diri dari Tuhan Allah sendiri atau oknum ketiganya, supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya. Saya garis bawahi Bapak Ibu kata selama-lamanya. Tidak ada mantra pun ternyata di dunia ini yang bisa selama-lamanya. Saya coba berdiskusi dengan beberapa orang yang pernah mempunyai jimat-jimat dan mantra. Dan dia berkata, Pak, jimat ini kalau dia antar pulau melewati laut, hilang kuasanya, hilang powernya. Oh begitu. Berarti Bapak Ibu, jimat itu terbatas penyertaannya. Tetapi perhatikan di sini, roh itu selama-lamanya. Berarti Bapak Ibu, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Roma pasal 10 disebutkan ayat 9, mengaku dengan mulut. Makanya kan kepada anak-anak kita kan diajari, ayo Sosen, kau bisa. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dia katakan, bukan itu namanya seperti orang bodoh menuntun orang bodoh. Tetapi itu merumuskan supaya perkataan itu merupakan satu kesaksian, proklamasi, deklarasi seseorang di hadapan Tuhan Allah. Jadi kalau sampai hari ini kita belum pernah berkata Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya hidup, harus mengulangi, harus melakukannya. Tidak juga dalam hati, karena dalam hati itu namanya percaya. Bapak Ibu saudaraku, formula ini telah diajarkan di dalam Alkitab. Yang mengaku dengan mulut itu, yang keluar dengan mulut kita itu pembicaraan. Tapi dalam hati itu namanya pengakuan bahwa Yesus telah bangkit dari antara yang mati. Dikatakan juga pada bagian ini, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Lah orang pada masa itu murid-murid ada di sana dan sudah dikatakan Tuhan kamu mengenal dia. Kapan murid-murid mengenal? Dan inilah dahsyatnya firman Tuhan ini, bahwa ternyata ketika nanti Pentakosta murid itu dicurahkan dengan lidah-lidah oleh Roh Kudus itu Bapak Ibu, itu menunjukkan satu proklamasi saja, tetapi pengakuan mereka terhadap Tuhan itu sudah menjadi satu tanda mereka ada di dalam kuasa Roh Kudus. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pada malam itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, ini kejadiannya di Yerusalem. Murid-murid sedang mempersiapkan makan Paskah. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjaga mereka, tidak akan membiarkan mereka yatim piatu. Maka Bapak Ibu saudaraku, ada banyak hari ini keagamaan yang yatim piatu. Dan itu keagamaan tanpa bentuk, keagamaan yang di dalamnya tidak ada roh, keagamaan yang di dalamnya hanya ritual. Tetapi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup imannya itu dinamis. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tata ibadah kita ini kan panduan dalam perkembangannya. Ketika kita menyembah Tuhan, tentu ada yang dipakai Tuhan sesuai dengan keinginannya. Ini panduan semua. Sama seperti tata ibadah orang-orang Israel Bapak Ibu, panduan. Tapi ketika roh itu datang bekerja, maka mereka melakukan apa yang diinginkan roh. Itulah sebabnya seperti Raja Daud, dia langsung menari-nari. Itulah sebabnya yang lain itu langsung melakukan penyembahan. Itulah yang disebut dengan ibadah yang memberikan kepada mereka jiwa yang di dalamnya roh bekerja, sehingga ibadah mereka bukanlah ibadah yang
tidak ada rohnya. Jadi yang dikhawatirkan itu Bapak Ibu, ibadah yang di dalamnya tidak ada roh. Di dalamnya hanya ritual. Beberapa hari yang lalu saya rohaniawan mengambil angkat sumpah atau janji bidan di Politeknik Indonesia Banjarmasin. Bapak Ibu, ketika dinyanyi itu kesekian kalinya saya rohaniawan Kristen Protestan di situ untuk mengambil sumpah mereka. Janji, kalau Kristen janji bukan sumpah. Bapak Ibu saudaraku, ketika bernyanyi saya langsung tahu ini Kristen yang bukan. Ketika menyanyikan lagu itu, lagu apapun saya langsung tahu, oh ini Kristen. Oh ini pasti bukan, walaupun dia tidak berjilbab. Bapak Ibu saudara, dari mana kita tahu? Roh sedang bekerja. Karena jikalau di dalam diri seseorang roh sedang bekerja, Bapak Ibu, dalam dirinya sudah ada roh Tuhan, penyembahan itu, menaikkan pujian itu pasti bisa dan dihayati. Maka yang Kristen itu menyanyikan lagu itu bagus kedengaran. Tapi yang Islam palsnya minta ampun. Nadanya kemana, musiknya kemana. Sama seperti ketika menyanyikan lagu yang sama. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di ruangan itu kami cuma ada 3. Saya, sama yang ngambil sumpah, sama satu lagi. Tapi suara kami mendominasi ruangan itu. Ratusan orang yang ada di situ tenggelam suaranya. Karena roh mereka tidak ada. Tapi roh yang bernyanyi adalah roh Tuhan. Maka saya perhatikan di sebelah kiri saya rohaniawan Hindu, sebelah sana rohaniawan Islam, mangat-mangat menyanyi. Karena tidak ada rohnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sangat sedih kalau dalam ibadah gereja, orang Kristen pun ikut-ikutan mangap-mangap saja. Ketika menyanyikan satu lagu, dia tidak pernah menghayatinya, nggak memberikan rohnya bekerja seluas-luasnya. Dia menjadikan roh itu terhimpit. Maka Bapak Ibu nyanyinya pun menjadi cempeng. Dan ini menjadi satu koreksi kepada gereja Bapak Ibu. Apalagi kalau sambil menyanyi ketawa-ketawa. Kan ada itu sambil ketawa-ketawa cengengesan sambil nyanyi. Rohnya itu sudah menumpuk-numpuk dari dalam. Udah mendorong-dorong. Tapi dia tetap tidak ada reaksi untuk memperbarui. Sebab Bapak Ibu dikatakan pada bagian ini, mengutip Yohanes 14 ayat 17 tadi, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jika roh penolong atau roh kudus itu turun ke atas kamu, turun ke atas murid-murid pada peristiwa 2000 tahun yang lalu, turun kepada Anton, kapan? Saya menanti-nanti Pak, Pentakosta itu di kos, di kampung kami gak turun juga di dalam bentuk lidah api. Oh, tidak begitu lagi modelnya. Cara kerja Tuhan sekarang ini adalah Roma 10. Ketika seseorang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus, setelah diberitakan tentunya, makanya Bapak Ibu mesti ada orang yang memberitakan siapa Yesus itu. Yesus itu Tuhan loh. Dia datang ke dunia menjadi daging, menjadi manusia dengan satu tujuan, supaya orang yang percaya kepadanya diampuni dosanya, ditebus dirinya, maka engkau akan pasti masuk surga. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Lalu setelah diceritakan, ditantang, apakah engkau mau percaya kepada Tuhan yang seperti itu? Kan ada medianya memberitakan. Kalau kita mengasihi cucu kita, Bapak Ibu, beritakanlah Yesus kepada mereka. Kita tidak memberikan kepada mereka emas 10 kilo, 20 kilo, deposito, rumah, tapi berikanlah yang terbaik, Yesus Juru Selamat. Sebab nanti kita ada di sana Bapak Ibu, tetapi mereka terhilang dan tidak bersama dengan kita. Apa kata Tuhan? Maka Tuhan berkata,
Siapalah engkau hambaku yang setiawan? Atau Tuhan berkata, lagi kau di dunia, saya kasih umur 80 tahun, 90 tahun, orang-orang yang kau kasihi pun tidak kau beritakan Injil, hanya memberitakan supaya ketika mereka merespon dan ditantang, mereka berkata, ya Tuhan, Tuhan dan Rajaku, saya percaya. Maka ia menyertai mereka selama-lamanya, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, roh yang tercurah itu, yang diberikan itu, baik pada peristiwa 2000 tahun yang lalu dan peristiwa sesudah-sesudahnya, dampak dari pemberitaan itu, roh turun juga ke atas mereka dalam meterai, itu permanen. Itulah sebabnya tidak ada roh keluar masuk dalam diri seseorang. Itu kalau ada keluar masuk namanya roh kuda. Tapi kalau roh itu permanen dalam diri seseorang, hanya persoalannya Bapak Ibu, sama seperti khotbah Petrus tadi, ketika dimeteraikan dengan roh itu atau tercurah dengan roh itu, dipakai enggak? Dibiarkan enggak roh itu menguasai dan memberdayakan dia semaksimal mungkin? Sebab dalam khotbah Petrus itu, Bapak Ibu, langsung dia memberitakan firman Tuhan. Langsung dia menjadi sarana anugerah. Emang Petrus belajar kitab Yoel? Konon belajar. Dia berdoa pun saya yakin pada konsep agama sebelumnya di dalam keyahudiannya tidak maksimal. Sebab dia seorang nelayan. Tetapi perhatikan uraian khotbah yang dia sampaikan ini. Satu uraian yang sederhana menunjukkan yang membuat orang bertobat itu adalah pekerjaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, janji itu digenapi. Dan ini satu peristiwa kepada setiap kita hari ini. Sebab setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itu kita meteraikan, saat itu kita dimeteraikan dengan roh yang dijanjikannya, yang sama. Berarti roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu dengan roh yang ada pada kita hari ini sama. Tidak beda. Maka kalau sampai beda spiritnya kepada si A, si B, si C, itu adalah persoalan ketaatannya membiarkan roh itu bekerja di dalam dirinya. Bukan persoalan roh. Ada orang membiarkan roh itu bekerja maksimal dalam dirinya, maka dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, bagaimana cara kerja Roh Kudus itu bekerja sekarang ini Bapak Ibu? Alkitab menjelaskan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia, dalam Yesus maksudnya, kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan. Berarti Roh Kudus adalah dalam diri kita Bapak Ibu. Maka hari ini ketika kita memperingati turunnya Roh Kudus, itu bukan lagi supaya kita mendapat Roh Kudus, tetapi kita sudah menerima Roh Kudus. Maka biarkanlah Roh Kudus itu bekerja dengan leluasa dalam diri kita Bapak Ibu, menuntun kita supaya mengerti isi hati Bapa, supaya mengerti kehendak Bapa, supaya mengerti maksud dan tujuan abadi Bapa menciptakan kita ke masa ini. Banyak orang gak mengerti mengapa dia ada sampai hari ini. Dia berpikir dia hari ini supaya dia bisa jadi sarjana. Betul, itu bonus, bukan itu yang utama. Yang utama adalah mengerti kehendak Bapa. Maka kepada seseorang ketika mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dia telah diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti keselamatan menurut Alkitab adalah ketika seseorang percaya, mengaku dengan mulut apa yang harus diakui.
Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia telah selamat. Meterai tandanya apa? Dimeteraikan. Maka dimeteraikan dengan Roh Kudus, Tuhan dengan kata lain mengalami kuasa yang sama dengan yang dialami oleh murid-murid 2000-an tahun yang lalu. Apa tandanya Roh Kudus sudah memeteraikan seseorang, Bapak Ibu? Dalam hidupnya ada tumbuh buah-buah pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Ini tandanya. Yang pertama, dapat membedakan keinginan. Jadi seseorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dia selamat. Lalu ada apa tandanya ketika dia berada di dunia ini? Dia bisa membedakan keinginan. Galatia 5, 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu, saudaraku, seseorang yang telah dimeteraikan Roh Kudus, maka dia bisa membedakan keinginan. Dia tahu keinginan daging. Galatia 5, 19-21. Apa keinginan daging itu? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Yang suka mabuk-mabuk, perhatikan, itu keinginan daging. Jadi kalau orang nggak bisa bedakan keinginan daging dengan keinginan roh, perhatikan Bapak Ibu, kemabukan. Dan Bapak Ibu saudaraku disebutkan juga di sini, terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Sebab memang belum dimeteraikan dengan roh. Keinginan roh itu Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu saudaraku, mari kita belajar membedakan keinginan daging, keinginan roh. Jadi kalau orang nggak bisa bedakan, Bapak Ibu, berarti ada alarm dalam hidupnya yang telah tumpul. Atau bisa saja karena dia belum dimeteraikan dengan roh. Kalau orang dimeteraikan roh, alarm itu berbicara. Dia akan mendobrak-dobrak dari dalam diri kita, melalui nurani kita, melalui hati kita, melalui pikiran kita. Pasti dia ingatkan. Dan kedua Bapak Ibu, jika seseorang hidup di dalam roh, maka dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 25 Galatia 5 menyebut, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jangan saling menentang, jangan saling mendengki, tapi hidup kita dipimpin oleh roh, karena roh yang bekerja. Dan yang ketiga, memiliki hati yang gampang dibentuk oleh Roh Kudus. Kalau dalam diri seseorang Roh Kudus ada, Bapak Ibu, maka dia mempunyai hati yang gampang dibentuk. Peka dengan pelayanan, peka dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah, peka dengan keinginan Tuhan, peka dengan petunjuknya, peka dalam banyak hal. Ada begitu banyak kesaksian orang yang dipimpin roh, Bapak Ibu. Saya pernah mendengar kesaksian seorang pilot di Jakarta. Harusnya pagi itu dia membawa
Air Asia yang jatuh itu Bapak Ibu, entah beberapa tahun yang lalu, yang dari Surabaya menuju Singapura. Tapi hari itu dia tidak bisa. Ada sesuatu yang terjadi, maka tidak bisa. Maka Bapak Ibu saudaraku, acap kali Tuhan bekerja meluputkan, menyelamatkan, menopang, menolong orang-orang karena peka dengan tuntunan Roh Kudus. Saya beberapa kali mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Ketika kami dulu tinggal di Bekasi, nggak tahu kenapa dia menelpon saya, dan saya tidak tahu dari mana dia tahu HP saya, nomor HP. Dan saya dituntun sampai ke ATM itu. Sudah masukkan ATM-nya Pak? Ya ini sedang ngambil ATM. Saya sudah pegang dompet saya. Tapi karena saya dari awal berdoa, menyerahkan diri saya nggak masukkan ATM saya sesuai petunjuknya. Dan seterusnya ketika saya membuka kalimat pertanyaan pertama, kiranya Tuhan menolong saudara, langsung dimatikan handphone itu. Baru saya tahu belakangan, begitu marak penipuan, modus yang menuntun orang menghabiskan isi tabungannya melalui ATM. Tetapi Roh Kudus Tuhan bekerja membentengi, memproteksi saya. Dan banyak hal Bapak Ibu, kalau di Jakarta itu kan jalanan itu macet dan segala macam. Saya banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya bisa tepat pada waktu di tempat acara atau apapun. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita belajar memiliki hati yang gampang dibentuk oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bisa membentuk kita lagi, lalu siapa lagi Bapak Ibu? Kan tidak mungkin orang dunia bisa membentuk kita, tapi Roh Kudus Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hati kita gampang dibentuk. Gak ada bagi kita hati yang sulit dibentuk kalau sudah di dalam Tuhan. Itulah tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan salah satunya Bapak Ibu terwujud melalui berdoa dan rajin berdoa. Kalau sampai orang Kristen berdoanya sekali sebulan, sekali setahun, saya bingung Bapak Ibu, itu roh apa yang sedang bekerja. Tapi kalau Roh Tuhan bekerja dalam diri kita Bapak Ibu, sama seperti pemazmur mengatakan, berdiam dekat dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika saya naik motor, mau kemana pun, saya suka nyanyi-nyanyi. Walaupun dalam hati ya, sedikit-sedikit keluarlah nyanyinya gitu. Gak kencang-kencang juga, nanti kan terganggu tetangga gitu. Jadi, saya suka sambil naik motor itu nyanyi-nyanyi. Bahkan juga Bapak Ibu, saudaraku, kalau saya kemana pun, ya saya nyanyi-nyanyi. Tapi jangan pada saat rapat kita nyanyi-nyanyi, berarti kita nanti disangka orang tidak menghargai rapat. Dan seterusnya Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita doa itu memuji, memuliakan Tuhan. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan disebutkan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, saking mungkin seorang ibu ini tidak pernah berdoa. Maka ketika dia diminta berdoa Bapak Ibu dalam suatu acara, dia berdoa, Tuhan berkatilah makan dan minum ini. Padahal acaranya bukan makan-makan. Semua heran. Lah yang kita mau makan apa ini? Orang acaranya bukan makan-makan. Karena dia tahunya doa makan. Itu saja. Tetapi kalau kita dipimpin Roh, doa itu menjadi panjang. Doa itu menjadi dinamis. Doa itu menjadi dekat. Doa itu menjadi isi hati Tuhan. Doa itu tidak lagi kaku dan formal. Seperti di beberapa gereja. Ketika doa syafaat dia buka dua daftar doa. Dia baca sesuai dengan yang dia tulis. Bapa kami yang di sorga, semua dia baca.
boleh, tapi yang terbaik adalah doa ketika hidup dalam roh. Maka Bapak Ibu memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini, hari ini bukan lagi soal kita telah dimeteraikan dengan keselamatan. Sebab sudah pasti saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu kapan Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan Yesus. Ada orang ingat, ada yang tidak, tetapi sudah. Tetapi persoalan kita sekarang adalah hidup di dalam roh itu. Tahu membedakan keinginan dan hidup di dalam doa syafaat. Maka Bapak Ibu, kita akan terus dipimpin oleh Tuhan di dalam doa-doa kita. Bahkan di dalam doa itulah kita tahu jawaban-jawaban Tuhan atas setiap jalan yang mau kita tempuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Bapa di surga bahwa hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus. Itulah sebabnya ketika kami memperingati pencurahan ini, kami bertekad memberikan diri kami dipimpin Tuhan. Roh-Mu bekerja dengan kuat dalam diri kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Hari ini kami menyatakan secara pribadi menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan Engkau meteraikan kami dengan keselamatan. Dan saat ini pakai kami luar biasa melayani selagi waktu Tuhan berikan kepada kami masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Jus Damanik. Mazmur 95 ayat yang ke-7 dan 8. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai ayat persembahan pada hari ini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Bila Roh Allah ada di dalam. Bukan menari, bukan menari.
naikkan syukur atas kesempatan mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Baik persembahan untuk kas gereja melalui kantung kolekte yang diedarkan, juga untuk kas PPHB pemeliharaan harta benda gereja melalui persembahan ke depan. Kami percaya kami sanggup mempersembahkan yang terbaik karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami dengan yang terbaik. Engkau telah memberikan nyawamu gantikan kami di kayu salib. Dan lebih daripada itu, Engkau memberikan kami pekerjaan, usaha, dan segala kecukupan. Itulah sebabnya kami mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan setiap keluarga, rumah tangga, bahkan sebagai pribadi, Tuhan memberkati agar mampu dan terus di dalam anugerah Tuhan melalui Roh-Mu yang bekerja dengan kuat menata kelola keuangan pribadi dengan lebih lagi bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan pada hal yang tidak penting, tetapi melakukannya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan keberlangsungan hidup setiap kami pribadi. Berkati para orang tua, para mahasiswa ini ya Tuhan. Berkati juga donatur ataupun juga beasiswa mereka, sehingga mereka terus bertanggung jawab dalam belajar dimanapun berada. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Kami naikkan, kami serahkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memeteraikan, memperlengkapi hidup di dalam Roh dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat duduk pribadi, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk keluarga Bapak Kampung Bolon yang menyediakan snack bagi kita, keluarga Pendeta Erwin untuk buah, dan keluarga Pendeta James Damanik untuk gorengan. Selamat menikmati, selamat hari Pentakosta. Dari Komisi Keanggotaan akan memfoto untuk kartu anggota Metodis oleh Juli. Silakan dilakukan foto untuk seperti KTP, jadi kartu anggota Metodis.
nampak. Tapi kita nggak tahu juga masukannya yang kita rekam itu seperti apa. Saya selalu kalau maju itu sudah jadi pastor seperti ini. Contoh lagi, saya sudah 3 kali jadi YouTube kita itu. Jadi memang banyak catatan-catatan saya untuk menshoot video itu. Maksud saya juga streamingnya sendiri supaya dia tahu yang ada. Karena pergerakan itu kan ada pemandu mas. Nah pemandu ini kan kita yang dibantu supaya jangan kita memandu lagi. Awalnya kita ternyata apa gitu. Jadi jangan ditanya, kita kan banyak. Jadi dia harus memulai. Oh itu ya tadi saya. Tapi nanti saya pastikan Oh belum ya. Sabar. Ada